Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton video sebelumnya tentang kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Dan sekarang kita akan belajar bersama tentang soal-soal mengenai rancangan pembelajaran. Jadi kemarin saya udah banyak buka-buka komentar, Kak, yuk kita bahas-bahas soal tentang rancangan pembelajaran dong, gitu kan. Oke, jadi ini ada beberapa soal tentang rancangan pembelajaran di-share dalam video ini. Silahkan dicoba menjawabnya seperti itu ya, untuk menambah wawasan bersama seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Berikut ini contoh indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOT. Yang paling tepat adalah A. Siswa mampu menjelaskan sistem pernapasan manusia. B. Siswa mampu menyebutkan struktur teks eksplanasi. C. Siswa mampu menulis biografi tokoh pahlawan nasional. Atau D. Siswa mampu mendemonstrasikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ini ada beberapa contoh indikator pencapaian kompetensi dari beberapa pelajaran. Nah, kalau seperti ini kan sistem pernapasan manusia, struktur teks eksplanasi, biografi, atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, seperti ini. Mana IPK yang berorientasi ke HOT? Jadi yang mengajarkan ke siswa untuk berpikir tingkat tinggi yang mana nih? Kalau ada pilihannya seperti ini. Sebenarnya kalau pilihan ABCD-nya seperti ini lebih lumayan gampang dibandingkan yang sama gitu, hampir sama antara A, B, C, dan D-nya hampir sama. Nanti yang beda hanya satu atau dua kata, itu sebetulnya lebih hot lagi soalnya gitu. Nah, tapi kalau kita dapatkan soal yang seperti ini, bisalah kita pikirkan dulu matang-matang apa jawabannya. Oke, udah ya. Oke, jawabannya adalah C ya. Siswa mampu menulis biografi tokoh pahlawan nasional. Jadi itu yang berorientasi ke HOT gitu. Jadi gimana sih cara membedakan mana yang HOT, mana yang LOT, atau mana yang pertengahan gitu? Coba ke Google dicari saja hubungan level kognitif dan dimensi pengetahuan gitu, nanti banyak sekali itu pembahasannya di sana gitu. Jadi kita bisa tahu yang C1 itu apa, C2 apa, C3 apa, C4, C5, C6 itu yang tertinggi itu apa saja gitu kan. Kata kerja operasionalnya yang perlu diingat gitu. Jadi di sini yang hot adalah menulis ya. Kalau menjelaskan itu masuk ke memahami itu C2. Jadi masih lots ya, masih belum hot. Lalu kalau menyebutkan itu masuk ke mengingat, itu C1. Dan kalau mendemonstrasikan itu sudah masuk ke C3, tapi masih lot ya, masih belum hot seperti itu. Jadi memang harus perlu diingat kata kerja operasional C1, C2, C3 itu apa, dan yang hot C4, C5, C6 itu apa saja, itu perlu diingat kalau soal-soal yang seperti ini. Jadi kalau menulis itu masuk ke menulis itu C6 ini. C6 mengkreasi. Oke, jadi udah yang level yang tinggi ya, yang hot. Oke, itu soal nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 atau soal selanjutnya. Berikut ini contoh rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT, yaitu ICT itu kalau artinya Indonesianya itu teknologi informasi dan komunikasi gitu aja.
Jadi rumusan tujuan pembelajaran yang memasukkan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah A. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menyebutkan perbedaan benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. B. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah membaca teks sejarah, siswa mampu menemukan nilai nasionalisme di dalam teks. Atau D. Setelah melihat tayangan video membatik di YouTube, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam membatik dengan tepat. Oke. Mudah ya kalau ini. Oke, langsung nampak. Jawabannya adalah D ya. Setelah melihat tayangan video membatik di YouTube, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam membatik dengan tepat. Oke, mana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan? Nih, menggunakan tayangan video YouTube. Kan dibukanya bisa pakai laptop atau pakai gawai atau pakai handphone ya. Oke. Kita masuk ke soal selanjutnya. Di bawah ini, contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT yang paling tepat adalah A. Setelah mencari informasi tentang virus corona, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor pemicu penularan virus corona. B. Setelah mencari informasi tentang virus corona, siswa dapat memahami faktor-faktor pemicu penularan virus corona. C. Setelah mencari informasi tentang virus corona, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pemicu penularan virus corona. Atau D. Setelah mencari informasi tentang virus corona, siswa dapat menganalisis faktor-faktor pemicu penularan virus corona. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang lebih susah tuh sebetulnya kalau hampir mirip-mirip seperti ini gitu dibandingkan kalau tujuannya nampak berbeda. Yang satu pelajaran apa, yang satu pelajaran apa. Itu masih lumayan mudah gitu. Tapi kalau udah hampir mirip-mirip seperti ini, jawabannya itu butuh analisis lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi mana ini yang berbeda antara A, B, C, dan D, itu kita cari dulu, lalu baru kita tentukan mana yang lebih hot ya, seperti itu. Oke, sudah dibaca? Sudah? Oke, jawabannya adalah D ya. Setelah mencari informasi tentang virus corona, siswa dapat menganalisis faktor-faktor pemicu penularan virus corona. Jadi yang membedakan kalau A itu siswa dapat menjelaskan, kalau B siswa dapat memahami, kalau C siswa dapat mengidentifikasi, dan D siswa dapat menganalisis. Ini kembali lagi kita perlu betul-betul memahami hubungan level kognitif dengan dimensi pengetahuan. Itu kita harus hafal setidaknya kata kerja operasionalnya. Jadi kalau memahami itu masih masuk C2. Kalau menganalisis, ini tadi jawabannya menganalisis ya. Kalau menganalisis itu udah masuk hot ya, C4. Lalu kalau mana tadi mengidentifikasi ya. Kalau mengidentifikasi itu masih masuk level memahami atau C2. Dan apalagi tadi menyebutkan. Mana tadi kita lihat, mengidentifikasi itu masih C2, menjelaskan, memahami, yaitu yang lainnya masih C2 ya, rata-rata. Jadi yang sudah C4 yang lebih hotnya itu adalah siswa dapat menganalisis. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Berikut ini yang merupakan tuntutan abad 21, 4C, yaitu A. Communication, Collaboration, Critical Thinking, atau Kreatif. Oke, yang B, oke, silakan bisa dibaca sendiri ya, nanti bahasa Inggrisnya belepotan, nanti diprotes. Oke,
Yang B seperti ini. Dilihat baik-baik apa bedanya. C ada kombinasi, kolaborasi, creative thinking, atau critical, atau D ada komunikasi, kolaborasi, ada critical thinking, dan ada kombinasi. Oke, bahasa Indonesianya aja kita sebutkan ya. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Kalau ini kan level mengingat masih 4C itu adalah A ya yang betul, ada komunikasi, ada kolaborasi, ada berpikir kritis, dan ada kreatif. Seperti itu. Jadi bukan kombinasi. Di sini kan pengecohnya ada kombinasi ya. Oke. Jadi jawabannya A ya. Oke. Sampai di sini saja dulu. Kita bahas soal-soal tentang rancangan pembelajaran atau RPP-nya. Di lain kesempatan akan kita tambah lagi kalau ada soal-soal yang mengenai rancangan pembelajaran lagi. Akan kita share di video selanjutnya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya supaya lebih banyak yang tahu seperti itu. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.